Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Bapak Mujib Ubaidillah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perkembangan pada masa bayi yang akan dipresentasikan oleh Puji Astuti selaku pemateri pertama, Anggun Fitria Dewi selaku pemateri kedua, dan Lilis Nurholijah selaku presentasi ketiga dan moderator. Langsung saja kepada pemateri pertama, kepada Puji Astuti, saya persilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit memberikan ilmu atau informasi mengenai perkembangan pada masa bayi dari aspek fisik. Sebenarnya sejak kita di dalam kandungan, kita mampu atau kita bisa untuk melihat perkembangan bayi di dalam kandungan itu. Apalagi ketika saat lahir, kepala bayi itu sangatlah besar dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Tubuhnya mampu bergerak terus-menerus dengan seiringnya bertumbuh atau berkembang, dan seringkali sulit untuk kita kendalikan. Bayi memiliki refleks atau kepekaan atau rangsangan yang didominasi oleh gerak-gerakan yang selalu berkembang tentunya. Dalam waktu 12 bulan, bayi mampu duduk ataupun berjalan dan lain sebagainya. Kemudian di tahun kedua, pertumbuhan fisiknya itu seketika melambat, akan tetapi perkembangan atau refleksnya seperti memanjat atau berjalan justru berlangsung dengan cepat. Kemudian ada pola perkembangan fisik selama masa bayi itu bisa dari segi pertama berat badan, kedua tinggi badan, yang ketiga proporsi fisik, yang keempat tulang, yang kelima otot dan lemak, yang keenam bangun tubuh, yang ketujuh ada gigi, yang kedelapan ada susunan saraf, dan yang terakhir perkembangan organ perasa. Yang pertama berat. Pada usia 4 bulan, berat bayi biasanya bertambah 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada tinggi. Pada usia 4 bulan, ukuran bayi bisa mencapai 23 sampai dengan 24 inci. Yang ketiga ada proporsi fisik. Pertumbuhan kepalanya itu berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tukainya meningkat dibandingkan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada tulang. Jumlah tulang meningkat pada masa bayi. Yang kelima ada otot dan lemak. Sebenarnya sejak lahir bayi sudah memiliki otot dan lemak, akan tetapi masih belum berkembang. Dan yang keenam itu ada bangun tubuh. Selama tahun kedua bayi lahir, ketika proporsi tubuhnya itu berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bangun tubuhnya lebih berkarakteristik. Kemudian yang ke-7 ada gigi. Rata-rata bayi mempunyai 4 hingga 6 gigi susu pada usia 1 tahun dan 16 pada usia 2 tahun. Yang ke-8 ada susunan saraf. Pada waktu lahir, berat otot saraf adalah 1/8 berat total pada bayi, dan pertambahan berat otot paling besar atau paling pesat pada usia 2 tahun. Kemudian yang terakhir ada perkembangan organ perasa. Pada usia 3 bulan, otot mata sudah cukup koordinasi untuk kemungkinan mereka bisa melihat sesuatu secara jelas dan nyata, dan serta sel-sel kerucut sudah berkembang baik untuk memungkinkan mereka melihat warna ataupun yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembali ke moderator. Saya Anggun Fitria Dewi dengan NIM 21081061104. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai tentang perkembangan pada masa bayi dari aspek kognitif. Nah, jadi selama masa bayi, kapasitas manusia telah mengalami perkembangan. Ada beberapa pandangan mengenai perkembangan kognitif pada bayi, terutama yaitu pandangan Piaget dan pandangan kontemporer. Perkembangan persepsi, konsepsi, memori, dan bahasa.
kognitif merupakan salah satu aspek terpenting dari perkembangan yang berkaitan dengan pengetahuan. Perkembangan kognitif yaitu pengetahuan bagaimana mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Pada usia 1-2 tahun, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Pada usia ini, anak mengembangkan rasa keingin tahuannya melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar melalui pengamatan atau dengan mengamati. Mulai usia 13 bulan, anak sudah mulai mengamati hal-hal di sekitarnya. Banyak keajaiban di sekitarnya yang mendorong rasa ingin tahu anak. Anak kemudian melakukan hal-hal yang sering dianggap bermain, padahal anak sedang mencari tahu apa yang akan terjadi. Kemudian setelah anak melakukan suatu hal sebagai pemuas rasa ingin tahunya, pada usia 19 bulan, anak sudah dapat mengamati lingkungan lebih detail dan menyadari hal-hal yang tidak semestinya terjadi berdasarkan pengalamannya. Yang kedua yaitu meniru orang tua. Anak belajar dari lingkungan sekitarnya. Sekitar usia 17 bulan, anak sudah mulai mengembangkan kemampuan mengamati menjadi meniru. Hal yang ditirunya adalah hal-hal yang umumnya dilakukan orang tua. Pada usia 19 bulan, anak sudah banyak dapat meniru perilaku orang tuanya. Yang ketiga yaitu belajar konsentrasi. Nah, pada usia 14 bulan, bayi sudah mengarahkan daya pikirnya terhadap suatu benda. Hal ini dapat dilihat pada ketekunan bayi dengan satu mainan atau satu situasi. Kemampuan bayi untuk berkonsentrasi tergantung pada keadaan atau daya tarik berbagai hal yang ada di sekitarnya. Kemampuan bayi untuk konsentrasi pada usia ini adalah sekitar 10 menit. Yang keempat yaitu mengenal anggota badan. Pada usia sekitar 15 bulan, bayi sudah dapat diajarkan untuk mengucapkan kata-kata. Bayi akan merasa sangat senang jika orang tua mengajarkan kata-kata yang bernamakan anggota tubuhnya sambil menunjukkan anggota tubuhnya. Dan yang kelima yaitu memahami bentuk, kedalaman, ruang, dan waktu. Pada tahun kedua, anak sudah memiliki kemampuan untuk memahami berbagai hal. Melalui pengamatannya, anak menemukan adanya bentuk, tinggi atau rendah benda kedalaman tersebut, dan membedakan kesempatan berdasarkan tempat, ruang, dan waktu. Pemahaman ini mulai tampak pada usia 18-24 bulan. Yang keenam yaitu mulai mampu berimajinasi. Kemampuan berimajinasi atau membentuk citra abstrak berkembang mulai usia 18 bulan. Anak sudah mulai menampakkan kemampuan untuk memikirkan benda yang tidak dilihatnya. Dan yang ketujuh yaitu mampu berpikir antisipatif. Kemampuan ini mulai tampak pada usia 21-23 bulan. Anak tidak sekedar mengimajinasikan benda yang tidak ada di hadapannya. Lebih jauh lagi, dia mulai tampak mengantisipasi dampak yang akan terjadi pada hal yang dilakukannya. Yang kedelapan yaitu memahami kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Pada usia 12-17 bulan, anak sudah dapat memahami kalimat yang terdiri atas rangkaian beberapa kata. Selain itu, anak juga sudah dapat mengembangkan komunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh, tangisan, dan mimik wajah. Pada usia 13 bulan, anak sudah mulai dapat mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama, papa. Pada usia 17 bulan, umumnya anak sudah dapat mengucapkan kata ganti diri dan merangkainya dengan beberapa kata sederhana dan mengutarakan pesan-pesan seperti adik mau susu. Dan yang kesembilan yaitu cepat menangkap kata-kata baru. Pada usia 18-23 bulan, anak mengalami perkembangan yang pesat dalam mengucapkan kata-kata. Perbendaharaan kata anak-anak pada usia ini mencapai 50 kata. Selain itu, anak sudah mulai sadar bahwa setiap benda memiliki nama sehingga hal ini mendorongnya untuk melancarkan kemampuan bahasanya dan belajar kata-kata baru lebih cepat. Selanjutnya adalah perkembangan pada masa bayi dari aspek psikologi. Tahap ini merupakan pengembangan rasa percaya diri bayi terhadap orang lain, terutama pada pengasuhnya. Jika tahapan ini terganggu, akan menyebabkan bayi memiliki rasa curiga
Nah, apabila bayi ini telah berhasil membangun rasa percaya diri terhadap si penjaga, maka dia akan merasa nyaman dan terlindungi di dalam kehidupannya. Akan tetapi, jika penjaganya tidak stabil dan emosinya terganggu, maka akan menyebabkan bayi tersebut merasa tidak nyaman dan tidak percaya pada lingkungan di sekitarnya. Nah, kegagalan mengembangkan rasa percaya diri ini menyebabkan bayi akan merasa takut dan yakin bahwa lingkungannya tidak akan memberikan kenyamanan pada bayi tersebut. Sehingga bayi tersebut akan selalu curiga kepada orang lain. Nah, dan hasilnya perkembangan pada tahap ini akan terbawa terus sampai bayi dewasa. Nah, dan akan sangat berdampak pada karakter mereka sendiri. Nah, bayi yang berhasil membangun rasa percaya diri akan mudah bersosialisasi dan beradaptasi dengan banyak orang. Nah, sedangkan sebaliknya, jika bayi tidak berhasil membangun rasa percaya diri pada masa bayinya, maka akan sulit mempercayai orang lain dan sulit untuk bersosialisasi saat ia menginjak dewasa kelak. Nah, kemudian ada perkembangan pada masa bayi dari aspek psikososial diantaranya meliputi, yaitu pertama ada perkembangan bahasa. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bahasa tertulis, lisan, isyarat, tangan, ungkapan, musik, dan sebagainya. Dalam komunikasi, orang harus mampu mengerti apa yang disampaikan orang lain dan mampu mengutarakan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada perkembangan moral. Bayi memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungan dan orang tuanya. Nah, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, anak mulai belajar untuk memahami perilaku yang buruk yang tidak boleh dikerjakan. Nah, perkembangan moral dapat berlangsung secara pendidikan langsung, identifikasi, dan proses coba-coba. Nah, perkembangan moral dengan cara pendidikan langsung yaitu dengan melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah atau yang baik dan yang buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Hal yang penting dalam pendidikan moral adalah keteladanan dari orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral. Nah, perkembangan moral dengan cara identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi panutannya. Nah, perkembangan moral dengan proses coba-coba, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Contohnya itu ya adalah tingkah laku yang mendapatkan pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan hukuman atau celaan maka akan dihentikan. Kemudian yang ketiga ada perkembangan emosi. Nah, reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologis. Kemudian yang ketiga ada perkembangan emosi. Reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologis. Nah, yang pertama adalah menangis. Dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dari seluruh tubuh. Kemudian kedua, ketika bayi tertawa atau tersenyum merupakan indikator dari rasa senang. Nah, kemudian yang ketiga, pada masa bayi mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan. Misalnya, takut terhadap orang yang baru bertemu, takut jatuh, takut mendengar suara dentuman yang keras. Kemudian yang keempat itu ada kecemasan. Nah, kecemasan juga mulai muncul pada masa bayi ini, terutama jika bayi harus menghadapi situasi baru. Nah, yang keempat ada perkembangan sosial. Yang pertama ada attachment atau kelekatan hubungan kasih sayang yang dibentuk seseorang dengan orang lain. Nah, ini merupakan bentuk sosialisasi dini. Biasanya pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Nah, pada usia 2 bulan, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Sedangkan pada usia 7 bulan, terjadi generalisasi pada semua orang. Nah, pada usia 7-12 bulan, mulai terbentuk spesifik attachment, di mana bayi mulai takut terhadap orang asing. Nah, kemudian pada usia 6 bulan mulai muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditunjukkan kepada seseorang termasuk kepada bayi lain. Kemudian ada yang ketiga, ini ada pada usia 9-13 bulan, bayi mulai mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut, dan mulai menirukan perilaku dan suara mereka. Kemudian yang keempat ada pada usia 16-18 bulan. Bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah, atau permintaan dari orang dewasa. Yang kelima ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ini
berhubungan dengan perawatan ibu. Karena hubungan bayi yang pertama dan sangat penting dengan di dunia luar adalah hubungan dengan ibunya. Maka luas dan kualitas dari hubungan ini merupakan landasan pandangan pokok dan sikap-sikapnya terhadap dunia dan dirinya sendiri. Nah, apabila respon anak nanti terhadap dunia di sekitarnya adalah menerima dan memuaskan atau menolak dan mengecewakan, tergantung pada sejauh mana hangatnya kontak ibu antara ibu dan anak, serta melimpahnya kasih sayang yang diberikan ibu kepada sang anak. Nah, contohnya adalah memegang, membelai, dan berbicara kepada bayi. Nah, ini akan membantu menanamkan perasaan aman. Nah, perawatan ibu dapat juga diperkaya dengan partisipasi khusus dari ayah atau anggota-anggota keluarga lainnya. Yang keenam adalah perkembangan agama. Yang pertama harus dilakukan adalah dengan cara memperkenalkan dasar-dasar Islam. Nah, secara pendidikan, anak Islam sejak bayi dilanjutkan dengan mengenalkan dasar-dasar Islam. Hal ini dilakukan untuk menanamkan rasa cintanya kepada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah selalu memberikan contoh. Cara mendidik anak secara Islam sejak bayi selanjutnya dengan selalu memberikan contoh. Hal ini sangat perlu dilakukan karena lingkungan anak masih sangat kecil, terbatas pada lingkungan orang tua, rumah, dan orang-orang terdekat saja. Kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan batasan-batasan dalam Islam. Kita diajarkan tentang adanya batasan, entah itu batasan dalam mengurusi urusan orang lain, dan batasan bagaimana dalam bersikap dalam bermusyawarah. Batasan ini juga berlaku dalam cara mendidik anak secara alami. Anak membutuhkan batasan dalam pengasuhan. Nah, dalam pengasuhan anak, orang tua perlu memahami bahwa anak butuh kebebasan dalam bertindak dan berperilaku. Sangat penting untuk meminta pendapat anak apabila orang tua hendak melakukan sesuatu pada anak tersebut. Nah, dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tumbuh berkembang merupakan dua istilah yang saling berkaitan, akan tetapi memiliki sifat yang berbeda. Tumbuh berkembang dapat dipisahkan menjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses yang berkaitan terhadap masalah perubahan ukuran, jumlah, tingkat sel, organ, maupun individu. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Yang pertama ada perkembangan fisik selama masa bayi, meliputi berat, tinggi, proporsi fisik, tulang, otot, dan lemak, bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan perkembangan organ. Yang kedua ada perkembangan pada masa bayi dari aspek kognitif, yang meliputi belajar melakukan pengamatan, menirukan orang tua, belajar konsentratif, mengenal anggota badan, memahami bentuk, kedalaman, ruang, dan waktu, mulai mampu berimajinasi, mampu berpikir antisipatif, memahami kalimat yang terdiri dari berbagai kata, dan cepat menangkap kata-kata baru. Kemudian yang ketiga ada perkembangan pada masa bayi dari aspek psikososial, yang meliputi perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan kepribadian, dan perkembangan agama. Ini juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.